Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, dimanapun kita berada, belum lama ini kita kembali memasuki era PSBB, di mana pemerintah kita, khususnya Pemda DKI Jakarta, kembali melakukan PSBB yang beberapa bulan yang lalu telah diberlakukan, kemudian dinyatakan agak berhasil, lalu muncul yang disebut dengan new normal. Dengan new normal ini kemudian yang tadinya dilarang, ditutup, lalu dibuka kembali. Tetapi sekarang ini ternyata new normal yang harusnya betul-betul normal ternyata tidak demikian. Ternyata virus corona terus memakan korban, bahkan semakin hari semakin meningkat. Itulah yang kemudian Pemda DKI khususnya mengambil kebijakan untuk kembali memperlakukan PSBB dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran virus corona itu. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, terhadap siapapun, apapun jabatan dan kedudukan, maka kalau dia itu masih hidup, tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu akan selalu datang kepada kita. Entah itu yang berujung ujian, cobaan, atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia akan mendapatkan hal yang semacam itu. Hadirin sekalian, secara ilmiah kita diberikan jalan keluar untuk menghadapi masalah itu. Jadi sebagai orang yang berpikir, ketika kita mendapatkan satu masalah, kita nggak diam. Kita cari solusi. Iya, kita cari jalan keluar. Biar apa? Kita mendapatkan jawaban. Kita bisa keluar daripada persoalan itu. Inilah fungsinya kita menjadi hidup. Yang pertama, hukum yang digunakan ketika seseorang atau satu kelompok, satu bangsa menghadapi satu masalah, pendekatannya dengan hukum kausalitas. Hukum sebab dan akibat, apa dan mengapa. Ini selalu kita mencari apa persoalannya, kenapa itu bisa terjadi, lalu bagaimana cara kita mengantisipasinya. Kita gunakan hukum kausalitas. Beberapa bulan yang lalu, bulan Maret, bulan April, dan selanjutnya, para pakar-pakar kesehatan, pakar virus, kemudian juga para tokoh-tokoh pemimpin bangsa ini berpikir
bagaimana caranya untuk mematikan mata rantai virus corona itu. Udah diusahakan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara. Bahkan beberapa tempat, beberapa kampung daerah, dia punya aset jalan-jalan dibatasi. Istilahnya tanda petik lockdown. Ditutup dan hanya melewati satu pintu, dan itu pun dijaga oleh petugas, ya, petugas setempat. Biar apa? Berharap agar virus COVID-19 itu tidak lagi berkeliaran, tidak lagi menularkan. Itu usaha. Pendekatannya adalah hukum kausalitas, dan ini dibenarkan. Tapi kenyataan yang ada adalah ketika kita sudah maksimal melakukan itu, belum juga selesai persoalan. Maka ketika persoalan itu belum selesai, ini yang perlu kita pegang, ya, yang perlu kita jadikan patokan, ya. Jangan kita cuma sekedar mengandalkan otak, ya. Apalagi sekarang otak-otak itu udah mahal dijual. Ya, kalau kita ke restoran besar, sebelum pesanan kita datang, kita disodori otak-otak. Ternyata kalau makanan yang besar itu belum datang, otak-otak itu belum menyelesaikan persoalan. Itu otak-otaknya dua, apalagi satu. Jadi nggak semua persoalan yang ada di alam dunia ini bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum kausalitas. Tidak bisa cuma kita mengandalkan otak belaka. Nggak bisa. Dan terbukti sekarang kita tidak mampu secara otak kita menyelesaikan wabah virus corona. Oleh karena itulah, yang kedua bagi orang yang beriman, dia harus menggunakan pendekatan hukum Rabbaniyah, hukum Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi sangat penting. Misalkan saja kita kenal yang namanya Nabi Adam. Dan kita beriman Nabi Adam itu ada, ya. Beriman kepada para rasul, dan itu bagian daripada rukun iman. Nabi Adam ada di alam dunia ini. Pernah ada Nabi Adam. Lalu ada orang yang bertanya secara hukum kausalitas sebab dan akibat, kalau Nabi itu Adam itu ada, berarti ada yang melahirkan, ya. Berarti ada bapaknya, berarti ada ibunya. Sama juga seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Masa ada ibunya tapi nggak ada bapaknya? Maka otak kita tidak akan mampu menjawab masalah ini. Semakin kita berusaha menjawab itu, mencari kepastian, maka kita semakin confused, semakin kita bingung. Karena apa? Karena memang bukan wilayahnya. Nah, kalau yang model begini, maka kita pendekatannya adalah hukum Rabbaniyah. Artinya apa? Ini semua kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ketika kita secara pribadi berbangsa menghadapi satu masalah, sekarang itu masalah virus corona, maka bagi orang yang beriman, dia harus tahu
Siapa Allah yang sebenarnya? Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendekatkan diri secara hukum Rabbani. Hadirin sekalian, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siapa itu Allah yang sebenarnya. Tanpa seseorang yang beriman mengetahui, memahami siapa Allah itu yang sebenarnya, dia tidak paham dengan baik dan benar, niscaya dia akan salah di dalam bersikap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, mengingatkan tentang dirinya di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, Inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsh. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 7 hari dan bersemayam di atas arsy. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang serupa dengan ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua orang yang beriman bahwasanya alam jagat raya ini, bumi dan langit dan barang di antara keduanya, itu adalah ciptaan Allah. Nggak ada yang bisa membantah. Ilmuwan mana yang bisa membantah? Penemu langit, pencipta langit adalah si A, pencipta bumi adalah si A. Kita tidak akan mendapatkan hal semacam itu. Dan kalau ada orang yang berani menyatakan yang menciptakan langit dan bumi ini selain Allah, maka lagi-lagi otaknya nggak waras. Dan sekarang ini orang yang otaknya nggak waras kadang-kadang dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang jauh dari keberkahan. Misalkan saja mencoba membunuh para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang ingin memberikan keberkahan, berusaha minta kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada satu negara ini. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah yang memiliki, betul. Nah, kalau Allah sudah memiliki, berarti Allah yang menguasai. Dan ketika Allah menguasainya, berarti Allah yang berhak mengatur. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan, Allah yang miliki, dan Allah yang menguasai, maka Allah berhak mengatur. Mengatur tata kehidupan di alam dunia ini, termasuk perilaku kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atur. Sekarang kita lihat, yang namanya virus corona itu ciptaan siapa? Siapa yang menciptakan? Dia makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke alam dunia ini atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Tidak bisa, itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan menimpa musibah kepada kamu kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, siapapun kita, terutama kepada para pemimpin-pemimpin bangsa tercinta ini, mari sama-sama khusus dalam masalah virus corona ini, kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ingin mengumpamakan, kalau ada orang, dia bawa anjing herder, anjing yang galak yang ganas, dibawa oleh yang punya, ya, maka sangat mungkin dia akan menggigit orang lain. Tetapi kalau kita baik, kita dekat sama yang punya, pertanyaannya apakah anjing itu akan memiliki kita? Niscaya tidak. Dan yang punya anjing itu pun akan mencegahnya agar kita tidak digigit. Kenapa? Karena dia dekat sama kita, kenal sama kita. Oleh karena itulah dalam masalah virus corona ini, kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah akan menjauhkan kita dari virus corona itu. Maka ada konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini, kalau mau dilindungi oleh Allah, kalau mau menyelesaikan persoalan COVID-19 ini, Allah menyatakan dalam surah At-Tolak ayat 2, ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Dan di dalam surat yang lain Allah menjelaskan dan menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, ini konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjadikan seluruh anak bangsa ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini solusi dari Allah. Dan kalau itu dilakukan, Allah menjadikan dalam surah At-Talaq tadi, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Hadirin sekalian jauh yang berbahagia, inilah sekilas yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.